Lin Wei Wei. Perkawinan akan berlangsung 4 jam lagi. Jalan-jalan pakai mobil sport tak akan menyinggung siapa, kan? Siapa yang bisa kusinggung? Di keluarga Shen, yang paling tak boleh kusinggung adalah ayah mertuaku. Mantan istri yang tak bertemu selama 20 tahun, Qin Lan. Istri, 20 tahun tak bertemu, kau tiba-tiba meneleponku. Aku agak tak biasa. Jangan panggil aku istri. Aku sudah bercerai denganmu 20 tahun lalu. Putra, kita menikah hari ini. Aku kembali untuk melihat calon menantu yang kau pilihkan untuknya. Memastikan dia cocok. Lan, calon menantunya cukup baik, tapi harus kau setujui sendiri. Kalau kau tak setuju, perkawinan hari ini langsung dibatalkan. Nah, ini baru benar. Kalau dia tak memuaskanku, jangan harap bisa menikahi putraku. Lan, lihat, sudah 20 tahun berlalu. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku, ya? Lan. Aduh. Benarkah sayang? Katamu ibumu sudah pulang? Wei Wei, pusaka keluarga Shen, gelang giok, kumasukkan di mobil pengantin. Nanti kamu ingat serahkan ke ibumu. Di hadapannya, bisa tinggalkan kesan baik. Tenang sayang, aku pasti akan menjaga giok ini dengan baik. Nanti serahkan langsung ke ibumu. Baik. Wei Wei, calon mertuamu ini asal-usulnya apa? Aku juga tak tahu. Pokoknya, Lao Shen tak bisa melupakannya. Selain dia, wanita lain tak dihiraukannya. Mungkin dia ingin manfaatkan kesempatan ini untuk berbaikan dengannya. Jaga baik-baik gelang giok itu, jangan sampai pecah. Kalau tidak, kesempatanku masuk keluarga Shen akan hilang. Aduh, cuma lihat-lihat. Wei Wei, kamu harus tunjukkan diri baik di hadapan calon mertuamu. Tentu saja. Sudah lama kutunggu untuk hari ini. Ayo. Mobil pengantin ini hadiah dari Ming Xuan. Sebelum pernikahan dimulai, tetap aja kamu jalan-jalan. Asyik. Bos, mie 1 mangkok. Silakan duduk, Tante. Terima kasih. Sama-sama. Berhenti. Wei Wei, gelang giokmu ini pecah. Apa? Kamu baik-baik saja. Hati-hati lain kali. Kamu ini perempuan mata buta ya? Jalanan ini bukan ruang tamumu. Berdagang di sini. Tahu tidak gelang giokku yang kamu pecahkan ini harganya selangit. Jalan ini batas kecepatan 20 km per jam. Kamu jelas melampauinya. Hampir mencelakai nyawa orang. Ini jelas salahmu. Malah menyalahkanku karena barangmu rusak. Kamu ini masuk akal tidak? Kecepatan? Mobilku sport. Kalau tidak ngebut, apa masih disebut sport? Nyawa anak kecil berharga apa? Kalau mati, aku bayar. Tapi sekarang gelang giokku hancur karena kalian. Kalian pekerja kotor. Seumur hidup takkan mampu ganti. Kamu gila? Yang hampir kau tabrak itu manusia, bukan barang. Nyawa manusia bisa dinilai dengan uang. Lagi pula, kamulah yang ngebut dan merusak gelang. Apa hubungannya dengan kami? Gelang ini pecah karena kamu. Masih bilang tak ada hubungan? Gelang ini teman bayiku beli untuk menyenangkan mertua. Sekarang hancur. Beranikah kamu tanggung jawab? Apa yang kau rusak akan kubayar. Tapi, kalian tak anggap nyawa manusia penting. Itu masalah kalian. Kalian berdua harus minta maaf kepada anak ini. Minta maaf. Minta maaf. Aku minta maaf padanya. Apa otakmu kemasukan air? Suruh aku minta maaf pada pedagang kaki lima? Pekerjaan tak ada yang hina. Bisa cari uang dengan tangan sendiri itu sudah hebat. Sudah kukatakan, apapun yang kalian rusak bisa kubayar. Tapi tolong jangan hina orang seperti ini. Bayar. Lihat baik-baik, gelang giok pusaka keluarga ini turun-temurun, sudah beberapa generasi menjadi pusaka. Ini, gelang giok ini, kenapa sangat familiar? Ini adalah hadiahku untuk calon mertua. Kau bayar, dengan apa kau bayar? Seumur hidupmu takkan bisa. Gelang giok ini untuk kuhadiahkan pada calon mertua, karena kau pecahkan, dengan apa kau bayar? Berhenti, kau sendiri ngebut, hampir tabrak anakku. Dia hanya berniat baik, masa kau berani memukul? Ini uang tutup mulut.
Kalau masih banyak bicara, kau juga kupukul. Wei Wei punya banyak uang. Cukup beli nyawa kalian berdua 10 kali. Pintar, minggir cepat. Kalian benar-benar tak tahu aturan. Kalau tidak pergi sekarang kalian berdua akan kupukul bersama. Lihat, selama aku punya uang, tak ada yang berani menghalangiku. Kamu memang baik hati, tapi dia... Inilah akibat ikut campur urusan orang. Sekarang ini masyarakat hukum. Perbuatan kalian pasti akan dibayar mahal. Bayar mahal, cuma perlu keluar uang lebih. 10.000 ini untuk biaya pendaftaran, 10.000 ini untuk biaya rawat inap, 10.000 ini untuk ganti rugi mental, 10.000 ini untuk obat bengkak. Yang terakhir ini, agar kamu sadar realita, uang bisa beli segalanya. Tapi uang tidak bisa beli nyawa, apalagi jadi alat bagi orang seperti kalian yang ingin naik kelas sosial dengan menikahi pria. Uangmu hanya akan merusakmu. Berani membantah? Sekarang kuhancurkan kau. Nona Lin. Nona Lin, dengar. Tinggal 3 jam lagi pernikahan dimulai. Tuan Shen dan Tuan Muda Shen sedang cari Anda. Kenapa Anda ada di tempat begini? Setelah selesai dengan wanita ini, aku langsung kembali. Lebih baik kita kembali dulu. Ibu sudah pulang ke Tiongkok. Tidak sopan kalau kita mengabaikannya. Kamu juga tahu, di hati bos, ibu menempati posisi yang sangat penting. Kita boleh menyinggung siapapun, tapi jangan sampai menyinggungnya. Sekretaris Li, tahukah kamu apa yang baru saja dia lakukan? Dia, gelang pusaka keluarga yang kuberikan untuk ibu mertua, dihancurkannya. Apa? Kalian merusak gelang Zamrud Imperial. Rusak? Bukan kami, dia, karena dialah gelang itu pecah. Lan, ini adalah gelang giok dari Zamrud Imperial. Hanya ada satu di dunia. Ini pusaka turun-temurun keluarga Shen selama belasan generasi. Sekarang kuberikan padamu. Huai Yuan akan kujaga dengan baik. Tidak mungkin. Gelang Zamrud Imperial hanya ada satu di dunia. Itu pasti di tangan keluarga Shen, Jiang Cheng. Bagaimana mungkin ada di sini? Kenapa tidak mungkin? Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah calon menantu keluarga Shen dari Jiang Cheng. Kamu calon menantu keluarga Shen, Lin Wei Wei. Kak Wei Wei, lihat. Sekarang bahkan buruh rendahan ini tahu, kau akan jadi menantu keluarga Shen. Apa? Minta ampun? Sudah terlambat karena kau. Gelang giok pusaka ini pecah. Itu hadiah untuk calon mertuaku. Sekarang, hancur berantakan. Orang berkarakter hina, moral bejat seperti sampah ini, itukah menantu baik versi Shen Huaiyuan? Kenapa? Kenapa tidak melawan? Tadi kan hebat sekali. Sekarang pura-pura kasihan? Terlambat. Pergi, ambilkan tong. Hari ini aku mau hajar dia baik-baik. Kenapa belum telepon? Kenapa belum menghubungi? Jangan-jangan ada masalah dengan Lan. Tidak bisa, harus telepon sendiri. Pak Shen, ini kontrak grup senilai 1 miliar. Urusan kecil ini kesampingkan dulu. Shen apanya? Sekadar satu marga Shen bukan berarti keluarga Shen berkelahi denganku. Siapapun tak bisa selamatkan kau. Berhenti. Aku Chin Lan, mantan istri Shen Huaiyuan. Apa? Nyonya Shen di luar negeri, berjuang 20 tahun, pasti seluruh tubuhnya pakai barang mewah. Kau, pakai baju tak bermerek, tak dikenal ini, berani mengaku sebagai Nyonya Shen? Benar. Dia dan Pak Shen sudah 20 tahun berpisah, tapi setidaknya pernah menjadi istri orang terkaya. Pasti seorang perempuan elegan dan anggun. Lihat dirimu, wajahmu compang-camping. Tahan dia. Hari ini, akan kuperlihatkan akibat palsukan diri sebagai Nyonya Shen. Lihat, ayah mertuaku sendiri yang meneleponku. Kau bilang tadi kau istrinya. Jangan salahkan aku tak memberimu kesempatan membuktikan diri. Wei, jemput ibumu.
Mau jemput di mana? Sudah sampai mana? Ibu, apa Shen Huayuan sudah menikah? Shen Huayuan. Ayah, ada yang merusak hadiahmu untuk ibu. Apa? Siapa berani-beraninya merusak hadiah untuk istriku? Tak akan kuampuni. Ayah, jangan marah dulu. Aku akan urus dia dengan baik. Setelah selesai, pasti kuantar ibu pulang dengan selamat. Shen Huayuan, kau bilang cinta padaku, tapi tak kusangka, kau sudah menikahi perempuan lain, dan menantumu ini yang katanya penurut. Ternyata sampah seperti ini. Lan, kata dokter, bayinya laki-laki. Nanti suruh dia cari istri. Biarkan menantu perempuan berbakti padamu. Berbakti padaku. Laki-laki. Apa semuanya begini tidak tulus? Sekarang tahu takut. Sampai nangis. Tenang. Takkan ku buat kau mati jelek. Foto ini penting banget buatmu ya. Kok foto ini familiar? Foto ini kok mirip banget dengan yang di meja Pak Shen, persis sama. Apa katamu? Jangan-jangan nenek tua ini benar Qinlan mantan istri Shen Huayuan. Tidak mungkin, mana mungkin Qinlan muncul di warung kaki lima begini, sampai melindungi anak pedagang nyaris tewas. Tante Qin, kan orang terhormat tak mungkin lakukan ini. Li Zeng, jangan asal bicara, foto itu pasti dia palsukan. Betul banyak wanita mendekati Pak Shen. Bintang internasional artis muda terkenal pada nempel ke dia. Dia cuma nenek tua yang bergaul dengan pedagang. Tak mungkin kenal Pak Shen. Iya. Pak Shen tak pernah kekurangan wanita cantik dan muda di usianya yang sudah segini. Foto itu pastilah dia untuk cari muka dengan sengaja memalsukannya. Shen Huayuan, ternyata di sekitarmu banyak sekali wanita. Aku bodoh sekali, sampai percaya padamu. Omong kosong, jaga rumah sendirian. Sudah tua bangka, masih mau jadi mantan istri Pak Shen? Lihat keriput di wajahmu, bisa menjepit mati, seekor lalat. 100 yuan ini, kasihan untukmu, buat operasi plastik, agar separuh badanmu, yang sudah masuk tanah, masih pakai wajah tua kekuningan, bermimpi manjat naga tempel Phoenix, masuk keluarga kaya. Cih. Kau. Cari mati. Gua gebuk lu sampai mati. Bikin takut-takut aja. Jangan sampai beneran ada yang mati. Keluarga Shen ini sebenarnya, kau yang pegang kendali, atau aku yang pegang kendali. Giliranmu di sini, ambil alih untukku. Bukan. Aku cuma khawatir ini melelahkan Nona Lin. Lagi pula, aku lihat perempuan ini lumayan cantik. Bagaimana kalau aku gantikan Anda? Hina dia habis-habisan. Benar juga, pikiranmu lumayan licin. Baiklah, sisanya serahkan padamu. Kalian berani? Bukan cuma berani, gua juga bakal rekam. Biar seluruh internet nikmati. Ini adalah Pak Shen sendiri yang pesan gantung giok ini. Apa katamu? Kau bilang yang dia bawa adalah separuh gantung giok ikan khusus. Benar, itu yang di lehernya. Jangan-jangan dia benar Shen Huayuan yang hilang 20 tahun sang cahaya bulan putih. Calon ibu mertuaku. Kalau gitu aku hancur. Aku malah merusak sendiri impianku masuk keluarga kaya. Kamu. Pergi, lihat baik-baik. Bukan dia, aku lihat foto istrinya di rumah Pak Shen. Penampilannya ini, dibanding foto itu, jauh sekali bedanya. Pasti bukan dia. Sekretaris Li, kau yakin bukan? Kalau salah mengenali, kita semua bisa. Untuk amannya, aku telepon tanya Pak Shen. Ada apa? Aku suruh kau lihat situasi Wei Wei. Sedang apa kau? Pak Shen, saya dan Nona Lin dalam perjalanan menjemput Nyonya ada sedikit masalah. Ada seorang wanita di sini. Dia membawa gantung giok sama seperti Nyonya. Saya ingin tanya, apakah ada orang lain yang punya gantung giok sama? Kalung itu khusus dibuat. Di dunia ini hanya istriku yang punya. Yang lainnya, semua palsu. Istri yang dia maksud. Pastilah wanita lain yang dicari Shen Huayuan.
Lucu, 20 tahun ini, aku benar-benar mengira dia menungguku. Barang palsu kau anggap harta. Cepat serahkan. Ini punyaku, kembalikan padaku. Kurang ajar. Jangan banyak tingkah. Barang palsu ini kau hargai sekali ya? Kalau begitu, akan kuhancurkan. Jangan dilempar, ku mohon. Kembalikan padaku, apapun akan kulakukan. Ini ambil. Tidak, Inilah akibatnya melawanku. Lin Weiwei, aku bersumpah, kau akan menyesal. Sepertinya pelajaran untukmu masih kurang mendalam. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sepertinya harus kuberi tanda di wajahmu agar kau ingat pelajaran ini seumur hidup. Mungkinkah benar-benar terjadi sesuatu? Tidak bisa, aku harus lihat sendiri. Cepat, siapkan mobil. Ya, Bukankah ini mobil pengantin menantuku? Kenapa berhenti di sini? Pernikahan akan segera dimulai. Kenapa mobilnya berhenti? Tidak. Aku harus turun melihat. Diam saja apa? Cari sesuatu untuk sumbat mulutnya, cari tali, dan ikat dia. Nona Lin, bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimana jika ada yang lihat? Berlebihan? Dia menghancurkan gelang giok yang hendak kuhadiahkan pada ibu mertua. Aku mungkin takkan bisa lagi menikah masuk keluarga Shen. Kurasa ini berlebihan. Tapi kamu masih mau bertahan di keluarga Shen? Sekarang baru tahu kalem. Aku beritahu kamu, kalau karena ini, aku diusir dari keluarga Shen, utang ini akan kubebankan padamu. Sekarang, aku akan mengambil sedikit bunganya dari wajahmu dulu. Katakan harus kugores dari kiri atau dari kanan? Bagaimana kalau menggores silang? Dengan begitu, kemanapun kamu pergi, orang lain akan tahu kamu pernah menyinggungku. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Kalian disuruh menjemput orang, sedang apa di sini? Direktur Shen, Anda, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Ayah, dia ini, yang menghancurkan hadiah yang ayah suruh kuberikan untuk Bibi. Berkelahi di sini lagi. Kalau bukan karena kamu yang menghancurkan gelang itu, mana ada masalah berantakan ini? Benar, kami coba berdiskusi baik-baik dengannya, dia tak mau mengaku, malah mau cari masalah. Sudahlah. Bagaimana kalian bisa sampai berani memukul orang? Ayah, dia menghancurkan hadiah untuk Bibi, kami kesal, makanya kami halangi. Lupakan saja. Gelang giok sudah pecah, tak bisa disatukan lagi. Sekarang bukan waktunya membahas ini. Jangan buang waktu di sini. Upacara pernikahan hampir dimulai. Aku antar kalian dulu ke sana, lalu akan kukirim orang untuk mencari bibimu. Baik, kalau begitu cepat kita pergi. Shen Huayuan. Shen Huayuan. Tadi suaranya kenapa seperti suara Lan-Lan? Ayah, ayo kita segera pergi. Siapa tahu Tante Qin sudah sampai di lokasi pernikahan. Kalau kita terlambat, dia pasti kesal. Benar juga. Aku terlalu panik. Mana mungkin Lan-Lan datang ke tempat seperti ini? Ayah, jangan khawatir. Ayah sudah menunggu Tante Qin selama 20 tahun. Kebetulan hari ini adalah pernikahanku dengan Ming Xuan. Mungkin kalian berdua bisa kembali bersatu. Keluarga berkumpul, dua kebahagiaan sekaligus. Bagus sekali. Ya, dulu aku dan dia sama-sama keras kepala. Tak ada yang mau mengalah. Hingga terpisah 20 tahun. Kalau diberi kesempatan lagi, pasti akan kudengarkan semua perkataannya. Aku tak boleh membuatnya tersakiti lagi. Ayo pergi. 20 tahun. Dia masih ingat untuk tak menyakitiku. Aku hampir termakan omong kosong Lin Weiwei.
Kamu masih berdiri di sana untuk apa? Proyek 1 miliar grup itu, kamu urus dulu. Baik, Tuan Shen. Shen, Lin Weiwei. Nama baik keluarga Shen tak boleh dirusak orang sepertimu. Aku akan membongkar topengmu di acara pernikahan. Wei Wei, keluarga Shen ini pantaslah orang terkaya di Jiangcheng. Hotel ini, pesta ini, semuanya kelas tertinggi. Saya akan segera menikah ke keluarga Shen. Semuanya tentu harus standar tertinggi. Bagaimana bisa menonjolkan status saya sebagai nyonya muda keluarga Shen? Pernikahan akan segera dimulai. Kenapa Lan Lan masih tidak bisa dihubungi? Ayah, tamu sudah hampir semua datang. Bagaimana kalau kita sambut dulu? Kamu saja yang pergi. Telepon ibu mertuamu tidak bisa dihubungi. Saya tidak tenang. Saya harus pergi mencarinya. Kalau tidak, pernikahan ini apa artinya? Begitu pernikahan berlangsung, saya akan menjadi nyonya muda keluarga Shen yang sah. Siapapun yang melihat saya nanti harus hormat. Pernikahan ini pasti akan berlangsung tepat waktu, Ayah. Pernikahan akan segera dimulai. Kalau Ayah cari ibu mertua sekarang, bagaimana dengan pernikahannya? Setelah pernikahan selesai, saya temani Ayah mencarinya. Kalau pernikahan sudah mulai, tapi Lan Lan belum ketemu, bagaimana? Tidak boleh. Pernikahan harus ditunda. Wei Wei, tunda dulu pernikahannya. Tunggu sebentar lagi. Kamu urus tamu dulu ya. Orang tua egois. Hanya ingin memanfaatkan pernikahan untuk bertemu lagi dengan wanita itu. Harus merusak urusan besar saya. Saat aku sudah kuasai keluarga Shen, lihat bagaimana aku menghajarmu. Terakhir kali datang ke acara seperti ini adalah pesta 100 hari putraku. Tak disangka, sekejap mata, 20 tahun lebih telah berlalu. Lin Wei Wei, ayah mertuamu kenapa bisa begitu? Demi seorang wanita tua yang tak terlihat 20 tahun, sampai pernikahan menantunya sendiri diabaikan. Ini keterlaluan. Orang tua ini dikelilingi banyak wanita cantik tak mau. Malah terobsesi pada nenek tua layu ini terus-menerus. Entah si nenek ini beri apa guna-guna. Lin Wei Wei, lihat, bukankah itu yang tadi pagi menipu kita? Dia sepertinya bertekad menipu kita. Tidak boleh, harus segera urus si brengsek ini, supaya tak buat masalah lagi di pesta pernikahan. Kamu lagi si pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima, tak lihat ini tempat yang pantas buatmu? Kalau paham situasi, sebaiknya cepat-cepat pergi dari sini. Kalau kacaukan pernikahan nyonya muda, aku takkan berhenti. Pura-pura tuli dan bisu tak berguna. Hari ini, sepeser pun takkan kau dapat. Berani memukul? Dasar penipu brengsek. Berani-beraninya kau. Beraninya kau memukulku. Aku sebentar lagi akan menikah ke keluarga Shen. Menjadi nyonya muda keluarga Shen punya kuasa dan pengaruh. Kau berani memukulku. Nyonya muda Shen, kau tak akan jadi itu lagi. Apa yang kau omongkan? Masyarakat ini bisa berjalan karena orang-orang terhormat, taat aturan, dan punya prinsip. Bukan karena orang sepertimu yang ingin melompat kelas, hanya dengan menikah ke keluarga kaya. Ku beritahu, pintu keluarga Shen tak akan kau masuki. Sudah lebih dari 20 tahun aku jadi pembantu di keluarga Shen. Tuan Shen memperlakukanku seperti separuh keluarga. Sayangnya Nyonya Qin, dulu dengan Tuan Shen sangat saling mencintai. Hanya karena sedikit kesalahpahaman, saling bersih tegang. Separuh hidup tak bertemu, menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Tuan Shen. Ayah dan Mingxuan sudah mengakui aku sebagai nyonya muda. Kau pikir dirimu siapa berani ikut campur? Kalian masih bengong apa? Cepat pegang dia. Berani memukulku di depan seluruh elite Jiangcheng. Ku buat kau menyesal seumur hidup. Dasar tak tahu malu. Terakhir sudah kulepaskan sekali. Kali ini malah menguntai sampai ke acara pernikahan. Kenapa?
kira dengan ganti baju langsung jadi orang elite. Sayangnya, ayam kampung diselimuti bulu phoenix tetap bukan phoenix. Lin Weiwei lihat bahan bajunya, rasanya murahan. Entah barang tiruan murahan dari mana. Lucu ya, ku beritahu satu hal. Hari ini pernikahan keluarga Shen. Di acara level seperti ini, yang hadir semuanya keluarga terpandang di Jiangcheng. Orang sepertimu yang pakai barang tiruan memang lebih rendah. Hanya orang seperti aku dan Weiwei yang memakai barang bermerek, cuma satu baju saja harganya setara gajimu bertahun-tahun. Orang kelas atas seperti kami yang pantas berdiri di sini. Baju berapapun mahalnya, aku mampu memakainya. Bisa dihargai atau tidak, bukan tergantung beberapa helai baju. Jika moral tak setara dengan kedudukan, malapetaka akan datang. Ini alis mata gadis ini ekspresinya mirip sekali dengan Nyonya, memang sangat mirip. Kamu perempuan tua, berani-beraninya mengajariku. Tahan dia, ku buat mulutmu babak belur. Hentikan. Berhenti. Jika kau memukulnya, seumur hidupmu jangan harap bisa menikah ke keluarga Shen. Semua berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Jika Nyonya hari ini terluka sedikit pun, kalian jangan berpikir lagi tinggal di keluarga Shen. Kamu siapa lagi? Ini wilayah keluarga Shen. Berani-beraninya kamu memberi perintah di sini. Perintah Nyonya Muda pun berani tidak didengar, ya? Nyonya Muda, ini Paman Li, sudah tinggal di keluarga Shen lebih dari 20 tahun. Tuan Shen pun menganggapnya seperti keluarga. Semua urusan besar kecil keluarga harus dia yang atur. Tuan Muda Shen pun memanggilnya Paman. Nyonya, benarkah ini Anda? Tak kusangka di usia tuaku ini masih bisa bertemu Anda lagi. Paman Li, tahun-tahun ini sudah susah payah. Nyonya, apa yang Anda katakan? Dulu kalau bukan karena bantuan Anda, saya Lao Wang, Bibi Li dan mereka, mana mungkin bisa menetap di keluarga Shen. Setelah Anda meninggalkan keluarga Shen, seluruh isi rumah, tidak ada sehari pun tidak menantikan Anda kembali. Begitu rupanya. Ternyata orang tua ini yang mendukungnya di belakang. Pantasan dia berani begitu sombong dan tahu segalanya tentang urusan Shen. Sungguh lucu. Akhirnya aku bisa membongkar tipu muslihatmu. Katakan, wanita tua seperti kamu berani menyamar sebagai ibu Shen, bahkan urusan lama dari keluarga Shen kau ketahui detailnya. Foto lama Pak Shen juga ada padamu. Ternyata si manis ini di belakang layar yang memberi strategi dan informasi. Betul sekali. Satu ingin memanjat tangga sosial, satu ingin menyalahgunakan kekuasaan. Drama yang kalian mainkan sungguh sangat meyakinkan. Jangan berlagak lagi. Kurasa kalian berdua bukan hubungan tuan pelayan yang dalam, melainkan lebih seperti sepasang kekasih tua yang sembunyi-sembunyi, bermain sandiwara bersama untuk menipu harta keluarga Shen. Kamu benar-benar memfitnah. Ibu dulu untuk keluarga Shen mencurahkan seluruh tenaga, bahkan separuh bisnis dari grup Shen adalah hasil jerih payah ibu. Semua anggota keluarga Shen tahu dan menghormatinya. Di sini kamu berhak apa mengatur-atur ibu, memfitnah dengan jahat? Memfitnah? Kurasa ini tepat mengenai titik sakit kalian, membuat kalian marah karena tersinggung. Bagus. Kata-katamu bagus. Sekarang aku akan telepon Pak Shen. Biar dia dengar sendiri calon menantunya seberapa beracunnya. Kamu siapa? Berani melaporkanku? Kamu kan cuma pelayan yang sedikit berwenang mengambil uang keluarga Shen, berani membantu pihak luar untuk merusak keluarga Shen, menganggap diri setengah pemilik. Paman Li telah bekerja keras di keluarga Shen selama setengah hidupnya. Bahkan Shen Mingxuan dibesarkan di bawah asuhannya. Kamu bilang dia siapa? Aku justru ingin bertanya, kamu seorang calon menantu belum resmi. Lagi-lagi siapa? Aku siapa? Aku adalah nyonya muda resmi keluarga Shen. Ketika aku menikah masuk keluarga Shen, seluruh keluarga Shen harus mendengarkan aku. Seperti kamu pengkhianat. Ketika aku berkuasa pertama menargetkan kamu membuat kamu keluar dari keluarga Shen. Kamu, jangan harap Bos Shen tidak akan percaya kamu. Oh, maksudmu ayah mertuaku lebih percaya kamu seorang bawahan daripada percaya aku calon menantu. Apa otakmu rusak? Jangan dulu menganggap diri mengklaim sebagai menantu, tanpa persetujuanku. Seumur hidupmu jangan harap mewujudkan mimpi menjadi nyonya kaya. Ingin menghalangiku menjadi nyonya muda keluarga Shen, kamu mencari mati. Kalian berdua tuli, gelang ini seharga 300.000. Siapa yang melemparkan mereka keluar untukku? Gelang ini miliknya. Cepat, kesempatan cuma sekali. Siapa berani sentuh?
Dia orang luar, bersama seorang pelayan, menindasku, Nyonya muda keluarga Shen. Ini jelas mempermalukan wajah keluarga Shen. Kalian masih mau bekerja di sini? Nona Lin, Paman Li puluhan tahun di keluarga Shen, Pak Shen pun menghormatinya. Kami tak berani sentuh. Menyinggung Paman Li, kami tak bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab? Kalian harus bertanggung jawab padaku. Aku bukan cuma Nyonya muda Shen, tapi juga wakil manajer grup. Sekarang seret dia keluar. Besok kalian laporkan diri ke Departemen Administratif. Posisi supervisor, gaji bulanan 2 kali lipat. Grup Shen. Itu kubangun dari nol bersama Huayuan. Ini kerajaan kami. Dulu saat aku pergi, agar aku tenang, dia memaksaku terima 50% saham, dan memberiku wewenang angkat dan turunkan siapapun. Lin Weiwei, Lin Weiwei? Surga ada jalan tak kau ambil, neraka tak berpintu kau paksa masuk. Ketua Dewan, akhirnya Anda menghubungi saya. Segera batalkan semua wewenang Lin Weiwei di grup Shen. Keluarkan dia dari perusahaan. Tidak akan dipekerjakan lagi. Sudah kecanduan berlagak ya, masih menyebut dirutkin. Akan kulihat dengan apa kau memecatku. Wakil manajer grup ini, Ku beri 5 detik. Aku bantu hitung mundur. 5, 4, 3. siapa? Tidak lihat aku sedang sibuk? Lin Weiwei, aku mewakili grup Shen secara resmi memberitahumu. Kau dipecat. Apa Anda tidak salah? Aku wakil manajer grup ini. Dengan hak apa Anda memecat saya? Lin Weiwei, ini instruksi langsung dari kantor pusat. Kami hanya menjalankannya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ayah mana mungkin memecatku? Aku. Wei, aku tahu. Pasti pria ini. Dia mengandalkan dirinya bertahun-tahun di keluarga Shen, bersama wanita tua ini berkolusi dari dalam dan luar, menyalahgunakan wewenang. Pasti dia, berdalih atas nama Tuan Shen, menghubungi perusahaan. Baiklah, kau manis sekali, berani main curang di belakang, niat jahat tak pernah mati, berani bersekongkol dengan orang luar, berdalih atas nama ayah mertua, menggunakan hak perusahaan. Kalian pikir aku akan takut pada kalian? Ku beritahu kalian, tindakan kalian ini ilegal. Ini penyelewengan wewenang. Tunggu sampai ayah Anda pulang, aku akan langsung laporkan. Nanti lihat bagaimana kalian mati. Tidakkah kau ingin tahu mengapa aku berhak memecatmu? Hak, apa yang kau punya? Bukannya cuma si Li ini yang membantumu? Sok gaya memalukan. Paman Li, tolong ambilkan kontrak saham yang dulu ku setujui. Baik. Muntah aku. Main sandiwara jadi ketagihan ya? Lihat nanti bagaimana kalian beresin ini. Nyonya. Buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Perjanjian transfer grup Shen. Pihak pertama, Shen Huayuan, secara sukarela mentransfer 50% saham grup Shen atas namanya kepada pihak kedua tanpa imbalan, Qin Lan. Sebagai pihak kedua, akan berbagi dengan Presiden Direktur Shen Huayuan, hak keputusan tertinggi atas semua urusan grup, yaitu kekuasaan tertinggi, termasuk hak untuk mengangkat dan memberhentikan semua eksekutif. Sekarang, masih berpikir, aku memecatmu hanya dengan trik kecil. Wei, jangan tertipu olehnya. Kontrak ini pasti palsu. Palsu. Tentu saja palsu. Coba pikir, mereka berdua bekerja sama memainkan sandiwara besar ini, memalsukan kontrak apa susahnya. Zaman sekarang membuat cap atau dokumen palsu sangat mudah. Iya. Pasti palsu. Kau benar-benar manis ya, berani-beraninya bawa kontrak palsu untuk menipuku. Berani kau merobek kontrak saham Nyonya Qin. Ini tindak kriminal. Aku akan cari Tuan Shen sekarang biar dia lihat sendiri. Calon menantu baiknya ini sebenarnya berkarakter seperti apa. Wei, jangan buang waktu lagi dengannya. Nanti kalau Tuan Shen benar-benar bawa Nyonya Qin kembali dan lihat kekacauan ini, kesan pertama padamu bisa hancur, nanti pernikahanmu bisa batal. Iya. Jangan biarkan mereka kembali dan lihat wanita gila ini harus bersihkan tempat ini sebelum mereka tiba. Masih lihat apa? Cepat usir wanita ini yang bawa kontrak palsu dan rusak pesta pernikahan. Kontraknya ada di kakimu, fakta ada di depan mata. Kau masih keras kepala. Wanita yang hanya ingin memanjat naga dan menempel pada Phoenix. Berani mengusirku.
Aku sebentar lagi akan menjadi nyonya muda keluarga Shen. Justru kau yang bawa kontrak palsu di wilayah keluarga Shen, berlagak seperti rubah meminjam kekuatan harimau. Keluarga Shen tidak ada di sini. Aku berhak menjaga martabat mereka. Dan menyingkirkan orang sepertimu yang punya niat jahat. Apa masih bengong? Usir dia sekarang. Aku yang tanggung jawab. Berhenti. Wei Wei. Ming Xuan. Wei Wei, kenapa kamu? Siapa yang berani? Siapa yang berani di pernikahan Shen Mingxuan mengganggu tunanganku? Aku tak tahu siapa dia. Dia masuk dan bilang mau hancurkan pernikahan kita, bawa kontrak saham palsu untuk menipu. Aku suruh dia pergi, dia malah pukul aku. Ming Xuan, aku sangat takut. Sayang kau akan celaka kali ini. Ming Xuan paling sayang aku. Hari ini kau tak bisa kabur. Ming Xuan, akhirnya kau datang. Kau tak tahu Wei Wei sangat sedih. Perempuan tua ini pura-pura jadi Nyonya Qin, gagal, lalu mengamuk. Wei Wei kesal lalu berdebat. Dia pukul Wei Wei. Baik. Bagus sekali. Berani acak-acak pernikahan Shen. Berani sentuh wanitaku. Hari ini, aku pasti buat dia menyesal. Datang ke sini mengacau. Ming Xuan, dia itu inilah perempuan tua itu. Sekilas, kau sudah besar. Kau ternyata berani rusak pernikahan Shen. Hari ini, aku akan buat kau. Ibu. Ibu. Tidak salah dengar. Putra sulung keluarga Shen memanggil wanita ini ibu. Mungkinkah dia adalah yang legenda itu, hilang selama 20 tahun, nyonya sejati keluarga Shen, Qin Lan. Ini akan jadi tontonan menarik. Lin Weiwei ini, jangan harap jadi nyonya muda, nyawanya saja mungkin tak aman. Ming Xuan, jangan tertipu olehnya. Bagaimana mungkin dia ibumu? Sadarlah, lihatlah keadaan menyedihkannya ini. Penampilan compang-camping, keluar diam-diam. Berpakaian lusuh. Kalau dia benar-benar nyonya besar keluarga Shen, mungkin hidup seperti ini. Dia penipu. Dia tahu keluarga Shen kaya, sengaja berakting di sini. Ming Xuan, anakku sayang. 20 tahun. Ibu akhirnya bertemu denganmu. Wei Wei benar. Orang seperti ini, bagaimana mungkin ibuku? Kau salah orang. Ming Xuan, kau. Ibuku dulu adalah Nyonya Grup Jiang. Di Jiangcheng, dia wanita legenda yang dihormati semua orang. Dia mulia, anggun, berwibawa. Bukan seperti kau, berpenampilan compang-camping, melihat memalukan, seperti wanita gila yang mengacaukan pernikahan orang, penipu. Kukatakan sekali lagi, kau bukan ibuku. Ya, ampun, bahkan Shen Mingxuan secara langsung menyangkalnya wanita ini sungguh berani sekali. Sudah kuduga Nyonya Qin, sudah pergi bertahun-tahun, mana mungkin tiba-tiba muncul ternyata penipu. Aktingnya meyakinkan sekali, hampir saja aku tertipu. Sungguh tak terduga. Ming Xuan kamu. Sekarang sudah lihat kan? Baru siapa yang meragukan keputusan nyonya muda ini? Kalian, semua orang berpandangan sempit. Hampir tertipu oleh si penipu tua ini berputar-putar tanpa arah. Ming Xuan, kamu harus membelaku. Aku sangat tertipu oleh wanita ini. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga mau merusak pernikahan kita. Tidak hanya mau menghancurkanku, tapi juga keluarga Shen kita. Benar, Kak Ming Xuan. Wanita ini sungguh terlalu semena-mena. Dia di depan seluruh Jiangcheng memukul Wei Wei, bukan hanya wajah Wei Wei yang dipukul, tapi wajahmu dan seluruh keluarga Shen. Siapapun kamu, dan apapun tujuanmu, hari ini, berani menyakiti tunanganku, berani menggagalkan pernikahanku, hari ini. Aku tidak akan biarkan kamu berjalan keluar dengan tegak. Sekarang, segera berlutut kepada tunanganku dan minta maaf dengan bersujud. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan komplotanmu lenyap dari Jiangcheng. Ming Xuan, inikah wajahmu setelah 20 tahun, demi seorang wanita beracun? Kau berani berkata kasar pada ibumu sendiri, kupikir. Selama 20 tahun di keluarga Shen, walaupun kau tak belajar cara berbisnis, paling tidak kau bisa bedakan benar salah. Tak kusangka. Kau cuma belajar menyalahgunakan wewenang, tak peduli hitam putih. Demi membela wanita penuh kebohongan ini, kau menyalahgunakan wewenang dari keluarga Shen. Shen Ming Xuan, kau sangat mengecewakanku. Berani-beraninya kau mengkhotbahi pewaris keluarga Shen. Kau cari mati.
Ku beritahu, hari ini, tak ada yang bisa selamatkanmu. Caramu. Caramu adalah tak peduli benar salah. Demi wanita beracun penuh dusta ini, kau berani mengangkat tangan pada ibumu sendiri? Kau, apa yang kau katakan? Waktu umur 2 tahun kau jatuh, hingga lengan kirimu patah. Siapa yang bawa kau ke rumah sakit? Jaga di samping tempat tidurmu. 3 hari 3 malam tak berani tidur. Umur 3 tahun, kau penakut, takut gelap, tak berani tidur sendiri. Lalu siapa lagi yang keliling kota? Penuhi kamarmu dengan lampu malam, berkata padamu, itu bintang penjagamu, agar kau tidur tenang. Kau wanita tua ini bicara omong kosong apa? Mana mungkin Ming Xuan ingat hal-hal tak karuan ini. Jangan mengarang cerita di sini cari simpati. Aku sudah biasa dengan caramu. Betul. Cuma karang dua hal sepele langsung mengaku Ibu Ming Xuan. Kau anggap kami bodoh? Aku ngomong kosong. Kalau begitu berani tidak kau gulung lengan kirimu ke atas, tunjukkan pada semua orang. Apakah ada bekas luka berbentuk bulan sabit yang belum hilang? Dia bagaimana bisa tahu? Dasar licik, jangan sentuh suamiku. Sayang, sadarlah, jangan tertipu olehnya. Peristiwa lama ini, pasti si tua bangka itu yang memberitahunya. Ya pasti si kepala pelayan tua itu. Dia dengan wanita tua ini berkomplot. Seorang pelayan tinggal puluhan tahun di keluarga Shen. Tahu beberapa hal sepele masa kecilmu apa yang aneh? Ya sayang. Mereka pasti sudah berkomplot menipumu seorang pelayan. Seorang penipu pasti memanfaatkan kerinduanmu pada ibu kita. Bekerja sama, mengincar harta keluarga Shen. Ternyata begitu. Kalian benar-benar licik. Licik. Shen Ming Xuan. Aku mengandungmu 10 bulan tak kusangka. Di matamu, aku ini ibu kandungmu, ternyata adalah penipu yang penuh rekayasa. Diam. Ku beritahu kau bukan ibuku. Jangan salahkan aku jika tak hormat. Dengar itu, sayang, Ming Xuan bilang sendiri, cepat berlutut dan minta maaf. Baik. Bagus sekali bukan? Bekas luka bisa bohong, ingatan bisa kabur, tapi ini harusnya kau kenal. Walau dia pecahkan bentuknya tak berubah. Shen Ming Xuan, kau lihat baik-baik. Kukira kau akan keluarkan bukti yang mengejutkan. Ternyata cuma barang rusak ini. Lihat sayang, barang sampah dipungut entah dari mana berdagak jadi ibu kita. Sungguh miskin, akal otaknya rusak. Betul, Wei Wei. Wanita tua ini kehabisan akal. Shen Ming Xuan, gantung giok ikan ganda ini saat kau baru lahir. Khusus ku minta untukmu terbelah 2. Separuh untukmu, separuh untukku. Tujuannya agar berapapun jauhnya kita, ibu dan anak selalu terhubung. Lihat gioknya seperti melihat orangnya. Separuhnya ada di sini. Berani tidak kau mengeluarkan separuh lainnya yang telah kau kenakan selama 20 tahun untuk diperlihatkan pada semua orang? Mana yang asli, mana yang palsu? Keluarkan ya keluarkan. Apa yang perlu ditakutkan? Barang yang entah diambil dari tempat sampah berani disamakan dengan pusaka peninggalan mantan nyonya besar. Benar-benar mengada-ada. Si tua brengsek, tidak kapok sebelum celaka. Tunggu Ming Xuan keluarkan giok asli. Kau pasti malu sampai sembunyi. Nanti, aku ingin lihat sendiri kau diusir dari keluarga Shen. Cepat, sayang. Keluarkan punyamu. Biar wanita sombong ini langsung putus asa. Biarkan semua lihat. Dia dipermalukan. Benar-benar cocok. Sempurna sekali. Dia benar nyonya besar Shen yang hilang 20 tahun. Astaga, berarti tadi Tuan Shen dia? Pei. Tante. Aku salah. Aku tak tahu itu Anda. Diam. Ming Xuan, cepat jelaskan. Ini semua salah paham. Aku benar tak tahu. Ibu, karena ini salah paham. Bagaimana kalau... Kesalahpahaman Ming Xuan. Aku sudah menunggumu 20 tahun, mengharapmu 20 tahun, yang kudapat hanya
Sebuah kesalahpahaman sepele. Ibu, hari ini hari pernikahanku. Para tokoh terkemuka di Jiangcheng, semua ada di sini menyaksikan. Kau bisa beri aku muka, bantu anakmu ini. Masalah ini, kita bicara di rumah secara pribadi. Jangan buat aku malu ya. Malu. Wanita berhati ular dan kalajengking ini, di depan umum menghina ibumu kandung sendiri dengan berbagai cara. Kenapa kau tak merasa malu saat kau melindunginya dan menyuruhku berlutut membungkuk? Kenapa kau tak merasa malu? Aku yang tak menjalankan tanggung jawab sebagai ibu, hingga membuatmu menjadi tak bisa bedakan benar salah. Kau jadi begini, aku punya tanggung jawab. Jadi sekarang, aku akan membawamu kembali ke jalan yang benar. Akan kuperbaiki. Pernikahan ini lebih baik jangan dilanjutkan hari ini. Wanita ini jangan harap bisa masuk setengah langkah pun ke keluarga Shen. Tidak, aku tak boleh berakhir begini, meskipun kau Qinlan. Lalu bagaimana? Kau sudah meninggalkan keluarga Shen 20 tahun. Keluarga Shen sekarang, semuanya harusnya milikku. Kau juga jangan harap bisa hentikan aku. Sayang, sadarlah meski dia ibumu, apa bedanya? Dia sudah pergi 20 tahun. Yang menemani kamu dan ayah selama ini adalah aku. Yang bisa membuatmu menguasai grup Shen, membuatmu kokoh duduk di posisi penerus hanya aku. Maukah kamu melihat dia menghancurkan pernikahan kita, membuat seluruh keluarga Shen menjadi bahan tertawaan Jiangcheng? Kamu rela? Wei benar. Kalau hari ini aku mengakuinya, pernikahan hancur. Wajahku, Shen Mingxuan, wajah keluarga Shen, akan tercoreng habis. Yang lebih penting, ayah berjanji padaku, asal aku dan Wei menikah dengan lancar, dia akan menyerahkan semua sahamnya kepadaku. Aku tak bisa biarkan seorang ibu yang tak terlihat 20 tahun, menghancurkan semua yang hampir kudapat. Siapa bilang ini benar? Dia malah menghancurkan tanda mata kita. Gila, Shen Mingxuan gila. Barang peninggalan ibunya sendiri dihancurkan. Demi seorang wanita, ibu kandung pun ditolak. Ini benar-benar durhaka dan tak berbakti. Berita utama besok sudah ada. Nama baik keluarga Shen puluhan tahun ini, hari ini benar-benar hancur. Diam semua. Kalian berdua, mulai hari ini, grup Shen memutuskan semua kerja sama dengan keluarga kalian. Shen Mingxuan tidak main-main. Siapa lagi yang berani bicara sembarangan, akan bernasib sama seperti mereka. Apa masih bengong? Tangkap perempuan gila ini yang memalsukan bukti dan mengacaukan pernikahan. Bawa dia. Shen Mingxuan, kau tahu tidak apa yang kau lakukan? Yang kau hancurkan bukan gantung giok, adalah ikatan ibu dan anak kita. Itu nuranimu sebagai manusia. Ibu, maafkan aku. Demi masa depanku, demi nama baik grup Shen. Hari ini, ibu harus rela dulu. Dengar Nek, Mingxuan sendiri mengakui dia memilih aku. Kau hanya hantu kesepian yang hilang 20 tahun. Masih berkhayal jadi nyonya besar. Mimpi. Lihat apa? Pernikahan dilanjutkan. Baiklah, Tuan Muda Shen. Bapak Shen Mingxuan, apakah Anda bersedia mengambil Ibu Lin Wei sebagai istri Anda dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, mencintai dan menghargainya? Aku bersedia. Ibu Lin Wei, apakah Anda bersedia menikah dengan Bapak Shen Mingxuan sebagai istri sahnya? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Siapa lagi yang mengacau? Ayah. Lepaskan dia. Berani-beraninya sentuh wanita Shen Huayuan. Kalian cari mati. Lan, maaf aku terlambat, kau telah menderita. Aku baik-baik saja. Keluarga Shen kami, masih ada urusan keluarga. Baik. Shen Mingxuan, kau anak durhaka, kemarilah. Ayah. Ayah mertua, jangan salahkan Mingxuan, ini salahku, semua salahku. Diam kau. Urusan keluarga Shen, tak pantas kau orang luar berhati ular ikut campur. Dasar bajingan. Siapa dia? Dia ibu kandungmu yang melahirkan dan membesarkanmu. Demi wanita jahat ini, kau tak hanya mengingkarinya, bahkan menyuruh orang memukulinya. Kau, hati nuranimu di manakah? Ayah, aku salah, ayah. Dan kau Lin Wei, kalau bukan Lan. Tak akan kusadari kau munafik. Pernikahan keluarga Shen ini dibatalkan sekarang. Kau
mulai hari ini dilarang melangkah ke keluarga Shen lagi. Ruang jaring hukum luas, tak ada yang luput. Lin Weiwei, Song Qianru, Li Zeng, karena diduga melakukan pelanggaran seperti mengemudi berbahaya, diberikan penahanan administratif sesuai hukum. Keadilan mungkin terlambat, tapi tak pernah absen. Setiap orang harus patuh hukum dan berpegang pada tas moral, ciptakan hidup indah dengan ketulusan dan kebaikan.